Ya udah, kalau nggak percaya kau telepon di luar, jangan telepon di sini. Baru kau cari polisi, terserah, kata gitu. Hah? Kenapa ya sekarang banyak penipuannya? Kira-kira kenapa menurutmu? Penipuan gimana maksudnya, Bang? Iya, menurut saya ya, kebetulan saya kan baru balik dari Grogot ya. Kemarin rekening saya terkhusus Bank Mandiri itu saya apa ya namanya ya? Ya, saya baru pulang dari Grogot. Kebetulan Kaltim betul, dan saya ATM saya itu udah nggak aktif lagi. Dan saya pengen aktifin kemarin. Nah, setelah saya mau aktifin, saya pergi dong ke Mandiri ya, Bank Mandiri terdekat, karena kebetulan saya sudah telepon pusat bahwa ATM-nya sudah tidak aktif dan rekening masih aktif dan tidak ada kendala. Dan saya pengen menaktifin, cuma bawa KTP aja. Setahu saya kan di Jakarta udah lengkap ya persediaan semua. Contohnya kalau kita aktifin nggak perlu ngantri ya. Kebetulan di kampung ini ya, saya nggak perlu bilang cabangnya. Saya dapat pengalaman berharga lah ya di sana. Pengalaman berharga di mana saya antri awalnya kan, di sana antri, dan saya dipertemukan dengan langsung bagian kepalanya, bagian administrasi kepalanya, dan saya menceritakan bahwa saya punya kendala, ATM saya sudah tidak aktif, living saya juga tidak aktif, jadi saya tidak bisa menggunakan transaksi kecuali saya mengaktifkan dulu ATM saya. Terus kebetulan apalanya petugasnya itu orang Batak. Oh, sama-sama Batak ya. Harganya saya nggak bisa sebutkan, yang penting orang Batak. Saya menceritakan tulang dengan sopannya, saya biasa lah ya, dengan mungkin saya waktu itu celana pendek karena saya habis dari ladang saya bilang, tulang, saya punya kendala, ini kendalanya saya bahwa ATM saya tidak aktif, dan tapi untuk rekening sih tidak ada masalah, saya bilang segala macam. Dan tiba-tiba petugasnya bilang bahwa rekening saya sudah tidak aktif, sudah dinonaktifkan oleh pusat, katanya gitu. Hah? Saya bingung dong, kok bisa? Saya bilang, apa keputusannya? Saya bilang, kan? Terus dengan sigapnya dia langsung buka rekening baru tanpa ada perintah dari saya. Ya udah, kalau gitu kau buka rekening baru aja lah, kalau ini segala macam disiapkan sama dia. Tapi puji Tuhan saya tenang orangnya. Ah, kalau buka rekening baru kan saya udah punya rekening gitu. Usut punya usut, saya nggak mau dong langsung iya-iyakan aja. Saya bilang saya mau telepon pusat, saya bilang, karena saya bilang rekening saya itu tidak nonaktif, tidak sedang nonaktif tapi aktif, tapi ATM-nya memang nonaktif. Saya bilang, ya udah telepon aja kalau nggak percaya, katanya gitu. Setelah saya telepon, saya ceritakan, Pak, katanya rekening saya tidak aktif. Kenapa? Katanya, siapa yang bilang? Kata yang pusat yang 1400 Mandiri. Dibilang, kasih dulu saya bagian petugasnya. Dibilang gitu. Tiba-tiba diambil, lalu bapaknya langsung matikan di telepon, kan? Dengan kayak dia panik gitu, matikan telepon. Ya udah, kalau nggak percaya kau telepon di luar, jangan telepon di sini. Baru kau cari polisi, terserah, katanya gitu. Hah? Bapak ini udah asing. Padahal saya dengan sopannya saya bilang, iya tulang. Saya bilang ya, biasa saya tetap kepada orang tua sopan. Saya telepon di luar bahwa saya telepon dong kembali 1400 Bank Mandiri call center. Ternyata bank saya itu aktif, masih aktif ya. Bapak ini bolak-balik tuh, jumpain saya bolak-balik. Nah, usut punya usut disuruh lah salah satu karyawannya, stafnya dia, untuk membantu saya. Setelah dicek, katanya karena udah cekcok nih, tiba-tiba dia cekcok ke bagian pusat juga. Boleh nggak tunjukin kode ID, katanya, ID-nya Mandiri, bahwa kau itu petugas Mandiri, katanya. Ya pusat nggak mungkin kasih tahu dong. Akhirnya usut punya usut emosi, marah mereka. Ini pusat loh yang saya telepon, bukan orang lain, saya bilang. Akhirnya usut punya usut dibuka, ternyata bilang, iya Pak, nomor rekeningnya masih aktif, saldonya masih ada, dan ATM saya diaktifkan. Jadi saya teringat nih kasus ibu-ibu yang ada di Karo ya. Iya, Kabupaten Karo ya. Iya, Kabupaten Karo. Jadi buat kasusnya mirip ya. Kasusnya mirip. Saya merasa hampir mirip, cuma kebetulan saya tenang, saya sudah terbiasa menghadapi masalah kayak gini. Kebetulan saya juga konsultan pajak, jadi selalu konfirmasi data. Jadi apapun yang terjadi dalam, apa kata orang bank, konfirmasi ke pusat. Karena pusat gak bisa bohong gitu, karena gimana pun ceritanya mereka gak bisa manipulasi di sana. Iya. Sama dengan pajak, kalau kita dibilang orang pajak harus bayar sekian, konfirmasi lagi bagi ahlinya, bagi yang tepat sasaran gitu. Jadi kemarin puji Tuhan saya berhasil
menyelamatkan lah ya ibaratnya, dan dapat edukasi juga. Dan pelajaran buat semuanya, jangan 100% percaya sama teller ya, petugas bank, siapapun itu, termasuk orang apapun itu, keluarga siapapun itu, selalu konfirmasi. Dan saya tidak mau menyebutkan bank mandirinya apa, bank mandirinya, cabangnya. Ya kalau mau pengen tahu bisa komen, like, dan subscribe. Gitu.